Halo semuanya, balik lagi bersama aku di Robinfo. Di video kali ini kita akan ngebahas HP, yaitu adalah Poco X7 Pro. Ya, HP ini tuh ada di harga 4 jutaan dengan spek yang luar biasa. Layar 1,5K AMOLED 120Hz, udah pakai mesin Dimensity 8400 Ultra, baterai 6000 mAh, dan juga udah IP68. Nah, sebelum kita lanjut bahas HP ini, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku sudah update video-video yang baru. Yuk lanjut. Oke, pertama itu adalah harganya ya kan. Harganya tadi tuh aku bilang di 4 jutaan, tapi sebenarnya ini tuh variatif. Ada di 4,7, 4,8, 4,9, bahkan menyentuh 5 jutaan juga ada di sini. Nah, kelengkapannya ini adalah ketika kalian beli itu kalian dapatin unitnya, HP-nya jelas, habis itu kalian dapat case hitam. Nah, ini tuh agak menarik soalnya rata-rata itu di keluaran-keluaran sebelumnya itu kalian mendapatkan casing bening gitu, clear case gitu. Di sini kalian dapat casing hitam matte doff begini gitu. Terus ada buku petunjuk atau garansi, terus ada stiker-stiker Poco, terus ada juga pembatas buku di sini yang merupakan juga kartu ucapan terima kasih dari Poco gitu ya. Ada charger 90 watt sama kabel type A atau type C, terus ada SIM ejector gitu. Desainnya ini tuh lumayan unik, berbeda dengan desain Poco pada umumnya ya. Dimana sebenarnya basic dari HP ini itu adalah Redmi Turbo 4 di sini sebenarnya. Ya, kalian bisa lihat di sini cuman bagian belakangnya itu cuma 2 kamera dengan 2 ton warna di bagian cover belakangnya gitu. Material yang dipakai untuk frame dan juga belakangnya itu adalah plastik ya atau polikarbonat. Dimana buat bobot HP ini tuh lebih ringan daripada yang pakai kaca gitu. Terus untuk port-portnya di bagian atas di sini tuh ada speaker, terus ada ear blaster, ada mic di sini. Terus di bagian kanan di sini tuh ada tombol volume up and down, terus ada tombol power. Di kiri ini polosan, gak ada apa-apa. Terus di bawah ini ada slot SIM, dual nano SIM, gak bisa kalian taruh untuk memory card, itu gak bisa. Jadi cuman bener-bener tok 2 nano SIM doang gitu. Terus ada port Type C, ada mic, terus ada speaker di sini gitu. Di layar depan ini ada kamera selfie 20 megapiksel, di bagian belakang ada 2 kamera, di mana kamera utamanya itu adalah 50 megapiksel OIS, terus untuk di bagian kamera keduanya itu adalah 8 megapiksel ultra wide. Layarnya ini itu disebut sebagai Crystal Display Resolution 1,5K di sini ya. Walaupun detailnya itu tertulis 2712 dikali 1220, yang harusnya itu hitungannya itu udah 2K. Bukan 1,5, cuman ya Poco bilangnya ini 1,5 gitu. Nah, dia ini udah AMOLED 68 billion color, udah 120Hz, HDR10+, support Dolby Vision, peak brightness-nya ada 3200, terus udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 7i yang dikatakan 2 kali lebih kuat daripada Corning Gorilla Glass 5 di sini. Layarnya tuh itu bagus banget ya, yang misalnya kalian nggak ngerti tadi aku bilang apaan tadi itu spek-speknya, pokoknya ini tuh layarnya bagus banget, cerah banget, luar biasa banget. Kalau kalian tahu apa itu layar AMOLED, itu layar AMOLED yang berada di tingkat tinggi gitu. Nah, mau kalian main pakai game, sosmed segala macam itu udah mantep banget. Ditambah lagi bezelnya udah tipis ya, walaupun ada orang bilang ini tuh lebih tebal daripada seri sebelumnya, tapi aku bilang ini masih termasuk tipis. Dan juga layarnya ini tuh udah dilengkapi sama sensor fingerprint di dalam layar gitu. Softwarenya, untuk software ini dia ini pakai HyperOS 2.0 ya, dengan segala macam updatean dan AI-nya itu dengan berbasis Android 15. Dan Poco ngejanjiin jadi dapat 3 kali update OS sampai ke Android 18 dan juga 4 kali security update. Berarti hitungannya itu dari 2025 sampai 2029 dia masih tetap dapat security update. SoC atau mesinnya ini itu yang dipakai itu adalah dari MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Nah, dia ini itu 8400 Ultra ini itu dia pakai teknologi Albi Core, dimana semua core-nya itu core kencang semua, jadi performa core semua gitu. Pas ku tes di Antutu ya, ini tuh dapat harga yang dapat angka yang lumayan tinggi, yaitu di 1,6 jutaan. Ini sih kenceng ya. Habis itu dia itu udah pakai RAM 12GB LPDDR5X dan storage-nya itu 512GB yang udah UFS 4.0 gitu. Ini sih udah lumayan banget ya. Performa ya, dari tadi kita bicarain tentang speknya, kita bicarain sekarang performanya gimana. Di sini aku tes main Genshin Impact settingan highest di sini 60 fps, dan pas jalan-jalan dan battle ini sih lancar-lancar aja di sini. Terus ku coba juga di HSR juga di settingan yang high, terus 60 juga di sini kebuka. Terus ku coba jalan dan pas battle juga
lancar-lancar juga gitu. Di sini ZZZ juga sama, walaupun ZZZ ini dia ketika battle itu agak starting gitu, ada kayak apa ya, kayak dropnya gitulah gitu. Di WoWA juga sama, pas jalan-jalan di settingan highest dan 60 di sini juga aman aja, battle juga aman di sini. PUBG M apalagi ini kebuka, aku mainnya di smooth ultra extreme di sini ya, jadi smooth 120 fps gitu. Ini juga aman aja, nggak ada masalah di sini. Terus MLBB apalagi ya kebuka saya dengan ultra di sini, yaitu ya ultra sama 120 fps gitu. Cuman di sini yang menjadi concernnya atau menjadi permasalahannya itu adalah panas. Cuman di sini hal yang wajar karena SoC yang dipakai itu kenceng dan performanya juga kenceng di situ. Jadi sebanding lah gitu. Jadi kalian bisa ibaratkan aja kalau ini itu HP gaming tapi dia itu nggak pakai kipasnya gitu. Baterai, ya baterainya itu lumayan gede ya ketimbang HP-HP seri sebelumnya gitu. Di sini tuh dia itu pakai baterai dengan teknologi terbaru yaitu silikon karbon, di mana bisa membuat kapasitas lebih gede tapi ukurannya itu tetap sama atau bahkan mungkin bisa lebih kecil sedikit dari baterai-baterai pada umumnya. Kapasitasnya itu ada di 6000 mAh dan terus dia juga udah bawaan punya charger bawaan itu di 90 watt dan itu kalian udah dapatnya di box set tadi itu kan. Nah, terus gimana dengan daya tahannya di sini? Daya tahannya ini tuh banyak yang bilang boros, tapi aku bilang sih nggak terlalu boros banget. SOT ku itu ada di 8 jaman gitu. Ini mah masih awet banget. Bahkan aku pernah dapat SOT di 10 jam. Nah, itu tuh udah lumayan awet banget. Fitur AI ya, fitur-fitur AI-nya ini tuh seperti yang bisa kalian lihat di layar ini ya, seperti ini aja. Dan dia ini tuh udah include dengan game mini gitu. Jadi ya kalian nggak usah install lagi game mini. Jadi dia itu udah bawaannya itu udah support game mini karena kan memang udah Android 15 gitu kan. Proteksi ya, proteksinya ini tuh selain tadi di bagian layarnya itu yang udah pakai Corning Gorilla Glass 7i, dia ini juga udah disertifikasi IP rating 68. Jadi ini mah aman banget kalau kena cipratan air, diguyur air, kalian pakai pas hujan atau siram, bahkan kalian cemplungin di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Nah, tapi ini tuh untuk safety aja ya, maksudnya keadaan yang tidak terduga gitu. Mungkin kalian lagi di pinggir kolam renang, tiba-tiba didorong atau kalian kepleset, HP-nya jatuh ke kolam renang, itu mah aman. Atau enggak kalian lagi misalnya di motor pakai holder HP itu kan ditaruh HP-nya terus tiba-tiba hujan, ini mah aman gitu. Atau kalian lagi misalnya jalan tiba habis itu kesiram gitu nggak masalah gitu. Nah, cuman ketika kecemplung atau udah basah di sini sebaiknya kalian cepet-cepet keringkan, apalagi port Type-C-nya gitu ya. Jadi kalian bisa pakai tisu habis itu dicolok aja ke bagian port Type-C-nya buat nyerap airnya, atau kalian kalau punya blower atau kalian tiup bagian Type-C-nya ini supaya airnya keluar gitu. Walaupun mungkin bisa aman, tapi kita di sini mencegah korosi dan juga mencegah konsleting. Apalagi kalau kalian nggak nyadar kalau masih ada tetesan air di bagian port Type-C-nya terus kalian colok. Walaupun mungkin HP-nya akan menyadari kalau ada sesuatu yang aneh dan mungkin bakal kasih notifikasi bahwa charger itu basah. Nah, terus untuk bagian lubang-lubang speaker kalian bisa buka aja ya lagu-lagu yang kencang pakai volume full, habis itu yang bass boosted biar partikel-partikel airnya itu bisa keluar gitu, bisa kedorong keluar gitu. Kamera, untuk kamera sendirinya itu udah termasuk bagus banget di kelasnya. Dia itu untuk kamera depannya itu pakai sensor, bukan sensor ya, tapi pakai kamera 20 megapiksel ya. Ini sih sensornya sih kayaknya sensor biasa pada HP umumnya gitu. Tapi sayangnya videonya cuma mentok di 1080p 30 fps aja gitu. Sedangkan di kamera belakangnya itu kan ada dua. Nah, kamera utamanya itu pakai kamera utama 50 megapiksel OIS dengan sensor Sony IMX882. Nah, di sini itu sensor yang lumayan bagus banget, dan untuk kamera satunya lagi itu adalah ultrawide 8 megapiksel biasa gitu. Ya, untuk perekamannya ini sih udah mantep banget ya. Untuk low light juga masih aman banget, gak terlalu hancur, dan begini aja hasil foto-foto dan videonya gitu.
Oke, jadi ini adalah perekaman Poco X7 Pro di resolusi 4K 60 fps. Gimana kualitasnya, gimana stabilisasinya, beginilah hasilnya ya. Ini untuk Poco 4K, Poco X7 Pro 4K. Ini kita lihat gimana dynamic range-nya. Langitnya tuh biru berawan, kita bisa lihat ya. Nah, sayangnya kita nggak bisa pindah kamera ultrawide. Jadi kalau untuk pindah kamera ultrawide itu cuman bisa di 1080p 30 fps gitu. Nah, ini dia kalau pakai 1080p 30 fps, gini dia hasilnya. Agak gimana ya, nggak terlalu stabil atau gimana gitu. Cuman dia bisa pindah kamera ke ultrawide. Nah, ini bisa pindah kamera ke ultrawide. Dan ini hasil untuk ultrawide-nya. Karena ultrawide-nya itu sama aja resolusinya. Nih kalau kita fokusin ke daun ini ya. Tuh kayak gitu. Ini di 1080p 30 fps gitu. Nah, ini dia perekaman 4K 60 fps ya kalau lagi malam hari. Tuh. Ini dia kalau lagi malam hari untuk perekaman 4K 60 fps. Sekali lihat ya. Tuh bulan, awannya kelihatan. Ini dia videonya kalau lagi malam atau lagi gelap, low light gini. Tuh. Ini dia kalau perekamannya itu di 1080p 30, dan ini ku pindahin ke kamera ultrawide. Nah, ini dia hasil kamera ultrawide-nya. Lebih gelap dari hasil kamera utamanya ya, seperti yang bisa kayak lihat di sini gitu. Jauh banget perubahannya. Tuh. Terus ini untuk perekaman kamera selfie-nya cuma support 1080p 30 ya di sini. Dan ini dia detailnya, mukaku pori-porinya kelihatan. Dan lebih kerennya gimana? Langit biru masih kelihatannya. Kita coba ke tempat yang lebih terang. Nah. Range-nya bagus ya, jadi langitnya biru masih oke kelihatan. Tapi dia juga support untuk cinematic mode. Nih kita ke cinematic mode. Nah, ini dia kalau misalnya kita pakai yang namanya itu mode bokehnya ya di sini. Kalian bisa lihat tuh yang ini belakangku jadi blur. Ini bahkan kain belakang ini juga blur. Nah, gini aja kondisi kalau misalnya cahayanya cukup nih ya tuh. Mukaku masih kelihatan banget tapi ini blur. Walaupun langitnya blur, ini tiang-tiang pondasi ini masih blur. Cuman langit masih kelihatan biru. Nah, ini kita coba ke yang terang. Di sini masih detail banget ya tuh ya. Tuh pori-poriku kelihatan banget tuh di situ. Nah, di sini kita ke yang lumayan terang. Nah, kayak gini dia. Nah, misalnya aja blurnya. Dan lebih range-nya gimana? Tuh, blur jadi bagus banget tuh. Ini dia hasil untuk kamera selfie-nya di mode bokeh. Begitu dia. Oke, jadi ini perekaman untuk kamera depannya di 1080-30 ketika low light kayak gini nih. Kayak gitu hasilnya, agak gimana gitu ya untuk hasil low light-nya. Nah, ini kalau hasil video depannya low light dan untuk video bokehnya ku hidupin kayak gini nih tuh, jadi belakangnya blur gitu. Ini kalau kondisinya gelap kayak gini.
Kesimpulannya, ini tuh HP yang luar biasa banget di harganya, performa kenceng, kamera bagus, RAM gede, storage gede, baterai gede, proteksi juga udah mantep banget, IP68. Apalagi kalian yang mau upgrade HP tapi bingung milih HP yang mana gitu ya, apalagi kan udah HP ini tuh udah keluar 2 bulan yang lalu gitu, jadi pasti banyak pilihan-pilihan baru gitu kan, kayak Samsung IQ, ada Vivo, ada Oppo, sini tuh masih banyak. Dan kurasa tetap Poco ini itu menjadi salah satu pilihan yang lumayan menarik bagi kalian gitu. Nah, terlepas dari HP apa yang sebelumnya kalian pakai gitu ya, kayak mungkin kalian dari Xiaomi ke Poco mah itu mah enak-enak aja gitu kan, karena mungkin UI-nya segala macam udah familiar. Atau mungkin kalian pakai Samsung terus ke Poco mesti belajar lagi ini Poco apa gitu, UI-nya gitu seperti apa. Vivo atau Oppo juga sama. Cuman kalau kalian yang mentingin performa bukan mentingin UI, ini sih gimana ya, cocok banget untuk kalian gitu. Jadi kayak performa nomor 1, UI nomor 2, terserah dia mau pakai HyperOS, terserah dia mau pakai Android stock juga aman aja, yang penting performanya itu mantap gitu. Nah, ini sih udah mantap banget gitu ya. Bahkan bagi orang yang nggak main game sekalipun, ingat di sini tuh bukan cuma untuk main game. Jadi ini tuh ya HP yang udah mantep banget gitu performanya, layarnya bagus, kameranya bagus gitu. Ya di sini sih nggak ada HP yang sempurna ya. Yang sempurna itu adalah HP yang bisa memenuhi kebutuhan orang tersebut. Nah, itulah adalah HP yang sempurna gitu ya. Akhir kata sampai di sini aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan komen pendapat kalian tentang HP ini di kolom komentar di bawah. Yang belum subscribe, yang udah subscribe jangan lupa di like, dan sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.